Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih boleh kembali dipercayakan ada di hari ini. Dan kita mau bersyukur buat hari yang baru. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama mengambil bagian dalam kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi juga saya melalui program Bible and Coffee ini mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo sama-sama jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, agar bukan hanya kita yang diberkati tentunya, agar banyak umat Tuhan juga boleh turut mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima melalui renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini. Kita terus dikuatkan akan jalan-jalan Tuhan, kita terus diingatkan akan setiap janji-janji Tuhan, bahkan terus mengalami damai sejahtera sukacita. Sekalipun kita masih menghadapi pergumulan hari-hari ini, masih menghadapi masalah hari-hari ini tentunya, tetapi dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa kita dituntun dan diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada di dalam Mazmur 109. Mazmur 109 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur katakan tanpa alasan mereka membenci pemazmur, tanpa alasan mereka menyerang pemazmur. Hal ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada angin, gak ada badai, gak ada hujan, tiba-tiba kita dihakimi, tiba-tiba kita difitnah. Ya it's okay. Kenapa? Karena Alkitab juga sudah mengingatkan kepada setiap kita. Ada orang-orang yang memang suka menyerang, ada orang-orang yang memang suka menuduh, melemparkan kebencian tanpa alasan. Kita lanjut di ayat yang keempat. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan pemazmur berani mengatakan, sekalipun aku menabur kasih bagi mereka, mereka membalas aku dengan apa? Dengan kejahatan, menuduh aku. Ayat 5, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan pemazmur ini apa sih yang kita dapati? Tahukah saudara bahwa kita masih hidup di dunia, iya kan? Kita nggak bisa bilang, waduh tapi kenapa ya ada orang-orang yang menyakiti saya. Saya udah melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saya udah melakukan kebaikan buat semua orang, tetapi kenapa saya nggak bisa menuai apa yang saya tabur? Saya tabur kebaikan, tetapi kenapa ada orang-orang yang merancangkan yang jahat? Kita nggak boleh lupa saudaraku, bahwa kita masih tinggal di muka bumi ini. Kita masih tinggal di dunia yang Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, kita ada di tengah-tengah dunia, dan dunia sedang ada di bawah kuasa si jahat. Berarti saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan taruh kita di dunia, kita mesti tahu bahwa Tuhan membuat kita berbeda. Tetapi kita ditempatkan di tempat apa? Dunia yang jahat. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Justru dengan demikian kita bercahaya. Justru dengan demikian orang boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kita, ketika kita menjadi berbeda, saudaraku. Makanya dalam 1 Petrus 2 juga ayat yang ke-12, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 bilang seperti ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi sama, Petrus pun juga menyampaikan, miliki cara hidup yang berbeda, miliki cara hidup yang baik, supaya ketika ada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang di dunia ini yang Alkitab katakan berada di bawah kuasa si jahat, melihat perbuatan baik kita, melihat perbuatan kita yang berbeda, maka mereka akan dilawat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita nggak boleh lupa bahwa kita masih tinggal di dunia ini, saudaraku. Kita masih hidup di dunia. Dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita nggak boleh takut, karena Tuhan menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, yang menuntun dan mengarahkan langkah kita. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Sehingga pada akhirnya kita gak jadi orang-orang yang kecewa. Saya udah lakukan ini ya Tuhan, kenapa ya masih saja hal buruk menimpa saya. Saya udah buat seperti ini, tiba-tiba ada orang yang ngerugiin saya. Karena itu yang kita lihat selama kita tinggal di dunia ini, saudaraku. Selama kita ada di dunia ini, itu yang akan kita lihat. Ada orang-orang yang berusaha menjelekan kita, merancangkan yang jahat, merugikan hidup kita, menghakimi, mendakwa kita, bahkan memfitnah kita. Karena kita masih hidup berdampingan. Itu yang gak boleh kita lupa. Tetapi Alkitab sudah mengajarkan bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau ada orang-orang jahat, jangan benci orangnya, kasihi jiwanya, benci dosanya. Sehingga akhirnya kita berdoa buat orang-orang tersebut. Karena dulu pun kita sama seperti itu, gitu loh saudara. Kita dulu sama seperti itu. Hanya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Jadi jangan aneh, jangan merasa kayak kok begini, begitu. Ya dulu kita juga sama kok. Dulu kita juga suka nyerang orang, suka menghakimi orang, suka ngejelekin orang, suka fitnah orang, suka ngerugiin orang. Tetapi ketika kasih-Nya melawat kehidupan kita, maka kita diubahkan. Dan kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita doakan. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kita berdoa buat mereka agar mereka juga mengalami lawatan kuasa Tuhan. Yang perlu saya garis bawahi hari ini dalam perenungan firman Tuhan, ingat kita masih hidup di dunia. Ya, Tuhan lempatkan kita di dunia ini. Alkitab katakan dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ada di tengah-tengah dunia yang ada di bawah kuasa si jahat. Berarti tugas kita jadi berkat, tugas kita bawa terang, tugas kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kita ada banyak jiwa datang kepada Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Kalau ada di antara umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami apa yang kami dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang membenci kami tanpa alasan, menyerang kami tanpa alasan, bahkan membalas apa yang kami buat sebagai kebaikan, sebagai kasih kepada mereka, dan mereka membalas segala sesuatu dengan kejahatan. Hari ini hamba berdoa, bukan suatu kebetulan kami mendengarkan renungan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menyampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Itu sebabnya biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan mengarahkan kami, Tuhan memimpin kami masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga pada akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Amba berdoa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami anak-anak Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam kuasa si jahat. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi dampak, memuliakan nama Tuhan. Sehingga keberadaan kami di muka bumi ini ya Tuhan, melalui kami ada banyak jiwa datang kepada Kristus, melihat cahaya terang Allah. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan di dalam nama Yesus mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang mengalami kesusahan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa biar kuasa Allah menghiburkan dan menguatkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya.
Jangan pernah lupa saudaraku, kita masih hidup di dunia. Dunia sudah jatuh di bawah tangan si jahat. Kita ada di dalamnya. Tugas kita tetap terus berjalan dalam kebenaran, tetap terus jalan terang dan jadi berkat buat setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.